Teman-teman, saya ingin membagikan sebuah hal yang akan membuat kita naik kelas. Apa yang membuat kita galau, tahu nggak apa? Yang sering membuat kita galau. Karena tanpa kita sadari, alam bawah sadar kita itu terdoktrin untuk selalu ingin bahagia. Terdoktrin kita tuh. Hidup harus bahagia pokoknya. Hidup harus bahagia. Ngeri loh kalau punya doktrin seperti itu. Dalam pernikahan kalau nggak bahagia, berhenti. Dan pekerjaan nggak bahagia, berhenti. Walaupun saya pernah bilang, lihat-lihat ada pekerjaan yang memang bukan jalanmu. Tapi tunggu dulu, lihat dulu detailnya ya. Hidup tidak selalu harus bahagia. Kenapa? Mari kita realistis. Ada nggak orang di dunia ini yang selalu bahagia? Coba, munculkan semua orang yang pernah mampir di hidupmu, siapapun lah. Ayah, ibumu, adikmu, kakakmu, tetanggamu, siapapun lah, gurumu. Apakah mereka selalu bahagia? Enggak ada. Jadi enggak ada orang yang selalu bahagia. Lihat ya, orang tuh ujiannya ada aja tuh. Ada orang yang ketidakbahagiaannya adalah papanya. Ada orang yang ketidakbahagiaannya mamanya. Orang tua baik, kakak yang menzolimi. Orang tua kakak baik, teman yang menzolimi. Orang tua kakak, teman, semuanya baik, pasangan yang menyakiti. Jadi setiap orang ada aja ketidakbahagiaannya. Agak ngeri loh, soalnya gini, kalau kita berdoa, ya Tuhan, semoga Engkau memudahkan bahagiaku. Minta dimudahkan bahagia boleh. Tapi kalau punya keinginan untuk selalu bahagia, itu nggak realistis. Psikologi itu ngajarin kita yang realistis. Jadi saya agak nggak suka dengan motivator yang sering bilang, kita harus selalu bahagia, setuju, gitu. Lompat jika nyingkrak. Bahaya loh, itu racun loh. Ada orang yang merasa gagal bahwa dia lagi nggak bahagia. Gue gagal bahagia nih. Gitu. Gini ya, habis nonton video ini, siapapun kamu lihat, kamu naik angkot, kamu di terminal, di mall, dimanapun, kamu pikir mereka orang-orang bahagia semua? No. Kalau kamu tanya, Dedi bahagia nggak? Aku pun nggak selalu bahagia kok. Gitu. Nah sekarang pertanyaan, emang kalau nggak bahagia nggak hidup? Emang kalau nggak bahagia nggak bisa berbuat apa-apa? Gitu. Kamu kalau saya omongin begini mungkin mikirnya masih yang ada kok orang yang bahagia selalu, kok ada kok gitu loh. Ya ada yang senyum-senyum, yang ketawa-ketiwi. Tahu nggak banyak apa di balik senyum itu banyak luka, tahu nggak? Karena gini, yang masuk ke klinik saya aja tuh yang terapi pribadi nih. Waktu datang tuh dia nunggu di resepsionis di ruang tunggu aja. Ini emang ada masalah nih gitu. Pas masuk ke ruangan pun silakan masuk. Ada masalah apa nih? Mukanya benar-benar segar gitu. Nggak ada apa-apa. Pas dia cerita, kok bisa ya punya masalah segini besar ya? Berarti dia pura-pura bahagianya udah tinggi tuh skillnya. Dia udah belajar pura-pura bahagia, udah lama, jam terbangnya udah tinggi. Jadi nggak kelihatan banget dia udah pura-pura gitu. Gini, saya tidak mendiskreditkan orang yang pura-pura bahagia. Itu hebat. Berarti dia nggak menyusahkan orang lain. Jadi ada wanita-wanita yang dia tuh nggak bahagia dengan pernikahannya, tapi tetap tersenyum depan anak. Itu mulia. Dia nggak mau bawa beban ke anaknya, itu mulia. Karena ada adab dalam menunjukkan rasa. Jangan menunjukkan kesedihan pada yang lebih lemah dari kita. Setuju nggak? Supaya dia nggak tambah down gitu loh. Jadi kamu yang pura-pura bahagia mantep. Tapi ada kalanya kamu harus tahu, kamu harus ketemu seseorang yang dimana kamu bisa asli sama dia. Keluarin. Wah itu lega banget. Karena pura-pura itu ada masa kekuatannya, dayanya. Ketika kamu nggak pernah mencurahkan, itu nanti ada titik kamu udah nggak bisa pura-pura lagi. Nah jadi gini. Kalau kamu mau naik kelas, cara naik kelas adalah buang harapan untuk selalu bahagia. Anggaplah bahagia datang sebagai bonus. Pas datang alhamdulillah gitu. Ya sudah, syukuri. Tapi kalau nggak ada ya sudah gitu. Karena waktu kamu lagi galau ya, lagi nggak bahagia. Kenapa sih aku harus galau? Makin kamu lawan makin galau. Karena dalam konsep law of attraction, if you fight against something, the thing will be bigger. Kalau kamu takut akan sesuatu, terlalu melawan itu, malah makin besar. Jadi ketika galau datang, diterima acceptance. Jadi kita tuh harus ada penerimaan, nggak apa-apa, nggak bahagiain, nggak apa-apa, toh nggak aku sendiri, I'm not alone, aku nggak sendiri. Enak kalau udah realistis tuh enak gitu loh. Kita nggak berharap selalu bahagia. Dan sama anak,
Hati-hati dalam mendidik anak. Oh, anak mami ini, anak papi ini hebat. Selalu dapat nilai bagus dia. Keren. Nggak boleh loh. Kapan-kapan dia dapat nilai jelek, dia depresi. Sama seperti kalau muji anak, jangan selalu bilang, oh anak mami ini cantik, selalu cantik. Wah, putri paling cantik di alam semesta ini. Ada loh anak yang pulang-pulang, mama kata bu guru, si Juli cantik loh. Aku lebih cantik kan mama kan? Tuh, dia mau mengklaim bahwa dia yang paling cantik tetap. Jangan. Ketika kamu dapat laporan kayak begitu, kamu ngomong, kamu cantik, Juli juga cantik sayang. Wanita kan cantik. Nah gitu ngomongnya. Karena ada ibu-ibu yang belum lulus jadi ibu. Ngomongnya gini, masa si Juli, mana sini? Mana? Besok mama datangin. Ini ibu belum lulus SNI, tau nggak? Helm aja lulus SNI, dia nggak lulus SNI. Soal cantik, soal hebat, jangan bilang selalu ke anakmu. Soal bahagia juga. Kau doa boleh. Mama doakan kamu bahagia ya nak ya. Doa boleh, minta boleh. Gitu. Yang benar tuh sebenarnya berdoa, dimudahkanlah bahagiamu. Kita minta kemudahan dalam bahagia. Untuk selalu bahagia, enggak loh. Karena setiap orang ada ujiannya. Nah ketika dalam ujian tentu kita enggak bahagia kan? Soalnya kalau kita tanamkan ke anak, mama harap kamu selalu bahagia. Itu bahaya loh. Ketika dia enggak bahagia, dia akan merasa gagal hidup. Gue nggak bahagia nih gitu. Ada apa nih? Gue sial kah gitu? Padahal nggak ada hubungan antara kesialan dengan ujian hidup. Nah jadi mulai sekarang setiap kali kamu lagi galau, coba kamu ngomongnya begini. Aku terima, aku menerima, nggak apa-apa. Enak loh waktu kamu ngomong, aku galau ya, oke nggak apa-apa. Aku terima. Ini juga ujian, namanya juga hidup. Gak cuma aku kok. Detik ini di saat yang sama ada jutaan orang juga lagi nggak bahagia. Itu nenangin tau nggak? Ini saya beritahu kamu teorinya ya. Orang kalau lagi ngedown, itu disuruh, ayo bangkit, ayo bangun. Dia malah tambah depresi. Makanya orang kalau lagi depresi jangan sampai ada motivator datang. Tambah tertekan dia. Orang dari depresi itu ditenangkan dulu, menerima ke 0. Jadi kalau dari suhu dingin, minus 30 derajat, dinaikin ke 0 derajat dulu. 0 derajat tuh, gak apa-apa, ini kan memang manusia memang begitu, banyak ujiannya, semua orang ada masalah kok. Galau gak apa-apa, galau. Dinolkan dulu 0 derajat. Nah nanti ketika sudah 0 derajat baru kita naikin. Jadi kalau kamu punya teman lagi depresi, dengerin dia, setelah denger, gak apa-apa, aku juga pernah punya masalah seperti itu. Itu nenangin, karena dinolkan. Jangan yang, mana kamu yang dulu? Kamu harus bangkit dong. Wah, dia nanti cari pohon toge. Makin mikir, iya dulu gue semangat banget dia, sekarang malah enggak ya. Dia malah tertekan. Jadi rumusnya, orang ketika lagi enggak merasa berharga, lagi galau, jangan dimotivasi. Bukan dimotivasi. Dengerin, biar dia katarsis, dia curhat. Setelah dia curhat, gini loh, aku juga punya teman atau tetangga yang memang mengalami hal yang sama juga. Jadi kamu enggak sendiri. Ya namanya hidup memang. Ya, dibawa ke penerimaan, menerima. Gitu. Galau itu obatnya penerimaan. Galau itu obatnya bukan motivasi. Ya. Dan hati-hati, jangan pernah ngomong begini. Ah, kamu gini aja. Masalah. Lebay kamu. Ah, itu ngeri loh. Dia makin mempertanyakan kemampuan dia. Malah nih ya, kadang-kadang kita ngomong gini. Orang lain di posisi kamu belum tentu sekuat kamu loh. Kamu tuh begini tuh udah hitungannya udah tegar nih. Oh itu mantep tuh, gue tegar ya. Kamu tuh begini tuh hitungannya udah tegar loh ini. Coba aku disuruh kamu, nggak mau. Kamu disuruh jadi aku juga kamu belum tentu mau. Dia menerima, oh oke, gitu. Kan tegar kan relatif kan. Coba ada istri yang dihianati suami, tetap bisa sabar walaupun mungkin marah-marahin anak. Tapi wanita lain, wah itu udah pakai bumerang lempar-lempar gitu. Kamu tuh begini hitungannya udah sabar, aku salut sama kamu. Ya namanya juga ujian hidup. Jadi galau itu obatnya penerimaan, acceptance. Jangan dimotivasi dulu. Kamu pasti bisa bangkit kok. Belum saatnya, belum. Sama kayak habis orang operasi dikasih makan bubur dulu, nggak boleh langsung makan rawon setan gitu, nggak boleh. Gitu ya. Jadi kalau mau naik kelas, rumusnya adalah anggap bahagia yang datang itu bonus. Nggak bahagia ya nggak apa-apa. Ini enak loh. Jiwa begini ini enak. Kita nggak ngiket soalnya. Harus bahagia pokoknya. Selalu bahagia. Ngeri banget. Itu yang bikin kita galau tau nggak? Karena hidup ini tempatnya ujian. Mana bisa sih bahagia terus? Nggak mungkin loh. Ya. Nah ini terakhir.
Bahagia sama tenang itu beda. Orang yang tenang memang kayaknya nggak bahagia, tapi dia tenang. Nah, lebih aman tenang daripada bahagia. Karena bahagia, sekarang lagi bahagia nih, tiba-tiba jadi nggak bahagia itu berat tuh. Kayak ketarik, kayak ketempel sesuatu ditarik gitu. Kayak ketempel koyok ditarik sakit banget. Kalau tenang itu kondisi paling aman. Tenang itu kondisi nerimo, nggak apa-apa, oke nggak apa-apa, ya oke nggak apa-apa. Ada seorang dokter anak di Kelapa Gading, rame banget. Aku bingung kan, aku biasanya kalau ke dokter umum itu kan sama dokter anak depan-depanan tuh. Pas aku anti dokter umum, ini depan dokter anak kok kisruh rame gitu. Yang anehnya dokter anak tuh depan-depanan, yang dia ini dokter anak yang sebelah sini tuh kok paling rame. Padahal depannya juga dokter anak, sampingnya dokter anak juga, tapi ini paling rame. Aku iseng-iseng lah mampir ke situ. Mbak, Bu, mohon izin, kok di sini tuh rame ya? Padahal depan juga dokter anak juga buka nih jam prakteknya juga. Tapi kok rame di sini? Ya Mas, kalau di sini tuh enak nenangin. Emang apa sih yang sering dilakukan kok Ibu merasa beliau nenangin Ibu? Dia suka ngomong gini soalnya Mas. Gak apa-apa. Jadi mukanya ditidurkan juga. Gak apa-apa. Jadi ibu-ibu tuh di situ ngantri rame-rame bayar mahal untuk membeli kata nggak apa-apa. Ngerti nggak? Itu sebenarnya tuh menenangkan gitu. Nah, kamu bisa nggak ngomong ke diri kamu, nggak apa-apa, namanya juga hidup. Ya ada masalah, ada kalanya hak aku diambil, itu ujian untuk rendah hati. Ada saatnya aku dizolimi, itu ujian untuk dewasa. Nggak apa-apa. Tapi kok aku sering sendiri ya, nggak ada yang bantu aku. Ujian memang sering sendirian, dibantu malah nggak lulus, nggak boleh. Nggak apa-apa, enak loh, nggak apa-apa, enak, jadi tenang kita, gitu ya. Baik, dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan semua urusanmu.